Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Fauji Nurdian dengan NIM 11190238 akan mempresentasikan Jahir Accounting. Di sini saya akan memberitahu cara menginput data perusahaan baru dan juga cara menginput data pemasok, karyawan. Oke, baik, yang pertama kita akan membuat cara data baru perusahaan ya. Di sini ada, kalau kita masuk ke Jahir Accounting terlebih dahulu ke aplikasinya, di halaman awal kita ada yang namanya membuat data baru. Kita klik aja itu untuk membuat data perusahaannya. Lalu kita akan disuruh mengisi informasi perusahaan yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat nama perusahaannya yaitu PT Bumi Sejahtera. Alamatnya Jalan Kenanga 5, Bab 5, Jababeka 5, Cibatu, Cikarang Selatan. Negaranya tentu di Indonesia, kotanya di Bekasi, kode pos 17320. Nah, di sini ada nomor telepon dan juga fax. Kita isi juga. Saya akan mengisinya. Dan juga jangan lupa masukkan email perusahaan kita dan website kita ya, website perusahaannya. Setelah itu, jika sudah, kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita akan masuk ke data atau suruh mengisi periode akuntansi, di mana kita akan mulai menggunakan program ini untuk menginput atau transaksi. Misalnya saya di sini akan mengisi pada bulan Januari tahun 2019 dan tutup buku akhir itu Desember ya. Jangan lupa di sini ada lokasi dan nama file, di mana data-data perusahaan kita akan disimpan di sini. Saya itu terserah kalian ya, mau ditaruh di mana, bebas, tidak masalah, mau di C ataupun di D. Lanjutkan jika sudah mengisi. Nah, di sini ada departemen dan kode akun. Sini tidak ada yang diubah ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada konfirmasi akhir, apakah benar pengecekan data kita nih. Di sini kita ngecek apakah benar sudah terisi semua ataukah ada yang salah. Jika ada yang salah, kita tinggal kembali. Jika sudah benar, kita proses. Kita klik prosesnya. Tunggu sebentar. Nah, kita masuk ke jenis usaha. Jadi kita harus memilih jenis usaha apa yang kita usahakan. Ya, di sini saya akan memilih bidang usahanya perdagangan umum. Kita lanjutkan. Nah, jika ada info seperti ini, Anda telah memilih bidang usaha perdagangan umum. Lanjutkan proses, kita klik saja iya. Nah, di sini jika ada tampilan seperti ini warna putih, Jahir, gunakan fasilitas password. Kita langsung oke aja ya. Kalian kalau mau baca silahkan dibaca. Nah, di sini ada setup data, ada mata uang fungsional. Di sini ada kode mata uangnya IDR buat Indonesia ya, simbol. Nama mata uangnya itu rupiah kalau Indonesia, simbolnya Rp. Lalu kita klik lanjutkan. Ada juga di sini kode mata uang USD ya, dolar, nama mata uangnya, simbolnya S di garis gitu ke bawah.
Nah, per dolarnya itu di sini 10.000 rupiah. Kita lanjutkan. Nah, setup selesai. Kita tinggal klik selesai saja. Oke. Lalu kita akan membuat, jika sudah membuat data baru ya kan, kita harus membuat data pelanggan, vendor, karyawan, seperti itu ya. Yang pertama di sini saya akan membuat, yang pertama kita masuk ke data nama alamat ya. Kita klik tambah. Klik tambah. Nah, di sini saya akan membuat customer atau CP perusahaan Cakrawala Harapan Jaya. Itu yang akan saya masukkan ya. Di sini ada ID-nya berapa? Ini saya akan masukkan C01 sebagai tanda bahwa ini data yang pertama saya bikin. Nama perusahaannya CV Cakrawala Harapan Jaya. Nah, tipenya itu customer ya. Klarifikasi general. Nomor teleponnya jangan lupa masukkan. Nah, jika sudah semua terisi, baru kita klik rekam. Oke. Nah, di sini sudah ada CV Cakrawala. Lalu kita akan membuat vendor yang pertama dengan ID V01 dan nama perusahaannya itu PT Intan Sejati Klaten. Tipenya itu vendor, jenisnya company, dan mata uangnya IDR ya. Klarifikasinya general aja. Nomor telepon jangan lupa dimasukkan. Jika sudah semua, alamatnya dan catatannya pula diisi, kita klik rekam. Nah, yang ketiga kita akan membuat data karyawan. Sama langkahnya seperti yang tadi, kita masuk ke data dan alamat. Nah, di sini ada ID juga, saya akan memasukkan ID-nya kan kalau tadi customer itu C01, vendor V01. Kalau karyawan atau employee, kita akan membuat ID-nya E01 dengan nama Retno Lestari. Jabatannya jangan lupa kalian masukkan dan juga nomor teleponnya. Nah, jika sudah, kita klik rekam saja. Oke, mungkin cukup sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, Sylvia Oktaviana dengan NIM 1119039. Saya akan mempresentasikan master data awal lanjutan. Yang pertama, data rekening. Untuk penginputan data rekening, langkah pertama yaitu pilih menu data-data. Di dalam menu data-data terdapat data nama alamat, data rekening, data mata uang, data proyek, data departemen, data produk, satuan pengukuran, data pajak, data gudang, dan data harta tetap. Kemudian, pilih data rekening. Pada tampilan awal data rekening, klik icon plus pada pojok kiri bawah. Masukkan data rekening dengan lengkap. Kemudian, klik rekam. Lakukan hal yang sama dengan data rekening lainnya. Selanjutnya, ubah data akun. Pilih menu data-data, kemudian pilih data rekening. Pada tampilan awal data rekening, klik akun yang akan diubah di kolom search. Lalu klik icon kedua dari icon plus. Selanjutnya ada notif, kemudian klik OK. Lakukan perubahan data rekening dengan lengkap, kemudian klik rekam. Selanjutnya,
satuan pengukuran. Pilih menu data-data, kemudian pilih satuan pengukuran. Pada tampilan awal satuan pengukuran, klik icon plus. Selanjutnya, masukkan data satuan pengukuran dengan lengkap, yaitu kode satuan, nama satuan, kemudian klik rekam. Selanjutnya, data pajak. Pilih menu data-data, kemudian pilih data pajak. Pada tampilan awal data pajak, klik icon plus. Masukkan data pajak dengan lengkap, yaitu seperti kode, pajak, persentase, akun beli, dan akun jual. Kemudian, klik rekam. Selanjutnya, data harta tetap. Pilih menu data-data, kemudian pilih data harta tetap. Pada tampilan data harta tetap, klik icon plus. Selanjutnya, masukkan data harta tetap dengan lengkap, sekaligus lakukan penginputan kelompok harta tetap. Klik kelompok, kemudian klik baru, dan tuliskan kelompok yang ingin dimasukkan. Jika sudah, klik rekam. Pada tampilan data harta tetap, masukkan kelompok yang sudah direkam dan harta tetapnya direkam kembali. Lalu ada notif, klik OK. Setelah ada notif klik OK, ada konfirmasi, lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis, klik iya. Selanjutnya, persediaan dan saldo awal. Yang pertama, data produk. Langkah pertama adalah pilih menu data-data, kemudian pilih data produk. Pada tampilan awal data produk, klik icon plus pada pojok kiri bawah. Masukkan data produk dengan lengkap, sekaligus membuat kelompok barang. Nah, pada kelompok barang, klik edit, kemudian ketik kelompok barang yang ingin dimasukkan, setelah itu klik rekam. Pada tampilan data barang persediaan, klik rekam jika kelompok barang sudah dimasukkan. Nah, keterangan sifat persediaan disimpan, yaitu sifat persediaan untuk disimpan sebagai stok persediaan barang atau barang tidak langsung dijual atau digunakan. Dibeli. Sifat persediaan dibeli untuk menambah stok persediaan barang. Selanjutnya dijual. Sifat persediaan dijual karena untuk dijual kembali ke customer. Berikutnya, saldo awal akun. Pilih menu setting, kemudian pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal akun. Pada tampilan saldo awal akun, klik pengisian nominal, lalu klik rekam. Selanjutnya, saldo awal piutang. Pilih menu setting, kemudian pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal piutang usaha. Setelah muncul tampilan awal saldo piutang usaha, klik baru. Isi saldo awal piutang usaha dengan lengkap, seperti nama pelanggan, tanggal, atau nomor invoice, kemudian klik rekam. Lakukan hal yang sama terhadap saldo awal piutang usaha lainnya. Selanjutnya, saldo awal hutang. Pilih menu setting, lalu pilih saldo awal, kemudian saldo awal hutang usaha. Pada tampilan awal saldo hutang usaha, klik baru, lalu isi saldo awal hutang usaha dengan lengkap, seperti nama pemasok, tanggal, nomor invoice, dan nilai hutang. Kemudian klik rekam. Selanjutnya, saldo awal persediaan. Pilih menu setting, kemudian pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal persediaan. Pada tampilan awal saldo awal persediaan, klik baru. Isi saldo awal persediaan dengan lengkap,
kemudian klik rekam. Lakukan yang sama terhadap saldo awal persediaan lainnya. Setelah itu ada konfirmasi untuk memastikan user yang lain yang sedang membuka data yang sama dengan data yang terbuka ini. Lakukan proses hitung ulang saldo akhir barang persediaan, klik iya. Lalu ada pemberitahuan lagi, seluruh saldo barang telah benar, klik OK. Halo, saya Galuh Puspitasari. Saya akan menjelaskan perihal transaksi. Nah, untuk pembahasan kali ini ada beberapa transaksi yang akan kelompok kita lakukan. Yang pertama tuh kita akan menginput bukti kas keluar. Yang kedua akan kita lakukan transaksi penjualan. Yang ketiga ada transaksi pembelian. Kemudian ada pelunasan piutang, terus pelunasan utang, dan pengisian kas kecil. Nah, yang pertama kan kita bahas perihal kas keluar. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah buka menu Jahinnya, lalu pilih kas dan bank. Nah, lalu di situ kita pilih kas keluar. Oke, lalu kita klik kas keluarnya. Setelah itu kita klik baru. Nah, setelah itu kita klik baru. Lalu di situ akan terlihat tampilan-tampilannya. Nah, akan kita isi, akun kasnya akan kita isi. Selanjutnya kita akan mengisi akun kasnya. Untuk akun kasnya kita pilih kas kecil. Selanjutnya untuk penerimanya kita akan pilih PT Inti Prima Karya. Nah, setelah sudah kita akan isi nomornya. Nah, nomornya ini akan kita ketik FKK 01. Lalu tanggalnya kita isi 10 Januari 2019. Kemudian untuk kode akunnya kita cari biaya iklan. Nah, untuk biaya iklan ini biasanya dimulai dengan angka 6. Lalu kita klik biaya iklannya. Jika sudah kita akan masukkan nominalnya. Nah, di sini nominalnya sebesar Rp900.000. Jika nominalnya sudah kita ketik, jika nominalnya sudah kita isi, selanjutnya kita akan klik menu sebesar. Nah, nanti dia akan muncul secara otomatis dan di situ pun akan keluar tulisan terbilang gitu secara otomatis. Jika sudah semua akunnya sudah selesai, semua akunnya sudah sesuai, kita akan klik rekam. Selanjutnya kita masuk ke transaksi penjualan. Nah, untuk transaksi penjualan ini kita pilih menu penjualan, lalu invoice penjualan, lalu kita klik baru. Nah, setelah kita klik baru, kita isi data-datanya. Lalu kita isi data-datanya. Nah, yang pertama kita ke bagian nama pelanggan. Di nama pelanggan ini kita isi dari CV Mulia Bookstore. Lalu untuk nomor fakturnya kita isi FPJ 01. Tanggalnya 14 Januari 2019. Lalu kita ke bagian nomor barang. Nah, nomor barangnya ini kita isi BMS 002. Lalu deskripsi produknya, aku dapat menjawab pertanyaan apa. Nah, terus kita isi jumlah yang akan kita kirim sebanyak 200 pieces. Lalu harganya kita isi 5.800. Lalu kita klik total. Nah, di total ini biasanya sudah otomatis ya. Nah, lalu setelah klik total, jangan lupa kita isi PPN-nya, kita pilih yang PPN. Selanjutnya kita isi data yang lainnya, perlakuannya sama,
kita isi kodenya BMS 003 dan seterusnya. Nah, setelah semua data sudah terinput, kita pilih tanggal pengiriman. Nah, tanggal pengirimannya ini kita pilih tanggal 14 Januari 2019. Salesnya kita pilih Kristianto. Lalu term pembayarannya isi 10%, 10 net 30. Nah, jika semua data sudah selesai, sudah kita cek kembali, kita klik rekam. Selanjutnya kita masuk ke pembayaran piutang usaha. Nah, untuk kita pembayaran piutang usaha ini, kita klik penjualan, lalu kita klik pembayaran piutang usaha. Setelah kita klik dan muncul tampilannya, kita klik baru itu ada di pojok kiri bawah. Nah, setelah kita klik baru, lalu kita isi akunnya, isi akun kasnya kita dari Bank BCA. Lalu dari ini pembayarannya ini dari CV Fadila Utama, nomornya kita isi BKM 01, lalu tanggalnya kita isi 16 Januari 2019. Nah, terus setelah itu kita isi bagian nomor invoice-nya. Nomor invoice-nya ini kita isi invoice 004. Lalu tanggalnya kita isi 8 Desember 2017. Setelah itu saldonya kita isi Rp16.615.000. Setelah sudah kita isi saldonya, kita pilih ke nominal yang harus dibayar. Nah, di nominal yang harus dibayar ini kita klik saja, nanti biasanya sudah terisi secara otomatis. Setelah sudah semua, jangan lupa kita pindahkan ke bagian atas, yaitu di sebesar kita klik, dan dia biasanya juga akan tertampil secara otomatis. Nah, setelah sebesarnya kita klik di situ, nanti sebelahnya akan ada tulisan terbilangnya juga situ akan secara otomatis sebesar Rp16.615.000. Setelah semuanya data-datanya sudah kita isi secara lengkap, sudah kita cek lagi, jika sudah yakin kita klik rekam. Di dokumen 4 ini kita ada bukti penerimaan kas. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita masuk ke menu penjualan. Lalu setelah itu kita pilih menu pembayaran piutang usaha. Nah, setelah itu pada saat muncul tampilan awal pembayaran piutang usahanya, kita klik menu baru yang ada di pojok kiri bawah. Kita klik menunya. Setelah itu muncul tampilan awalnya. Nah, di sini untuk pembayaran piutangnya kita input dulu akun kasnya. Akun kasnya kita pilih dari Bank BCA. Lalu setelah itu kita terima dari CV Mulia Bookstore. Lalu kita isi ceknya, cek nomornya itu kita isi itu BKM 02 pada tanggal 18 Januari 2019. Nah, lalu kita isi nih alokasi dananya. Alokasi dananya kita pilih yang FPJ 01 pada tanggal 14 Januari 2019. Lalu kita klik diskonnya, karena tadi mendapatkan diskon sebesar 10%. Kita klik. Lalu setelah itu kita klik yang jumlah bayarnya. Di jumlah bayarnya ini nanti akan terpenuhi secara otomatis. Setelah sudah selesai, setelah sudah kita isi alokasi dananya, kita balik lagi nih ke menu yang ada di atas. Kita klik tampilan yang sebesar. Nah, nanti di sebesar itu akan tersalin secara otomatis dari yang jumlah yang harus dibayar sama customer tersebut. Nah, nanti dia akan muncul beserta terbilangnya. Lalu setelah datanya sudah kita isi semua, kita cek lagi nih datanya sekali lagi apakah sudah benar atau masih salah. Setelah sudah kita yakin benar, kita klik rekam. Sekarang kita masuk ke dokumen 5. Nah, di dokumen 5 ini ada voucher kas kecil. Lalu kita masuk ke aplikasi Jahiennya.
Di aplikasi Jahilnya kita pilih menu kas and bank, kemudian kita pilih menu lagi kas keluar. Nah, setelah kita pilih menu kas keluar, maka dia akan muncul tampilan awalnya. Di tampilan awal ini seperti biasa kita akan klik menu baru untuk membuat transaksi baru yang ada di pojok kiri bawah. Setelah menunya diklik, maka akan muncul nih untuk penginputan transaksinya di kas keluar. Nah, yang pertama kita isi akun kasnya. Akun kasnya kita kita pilih kas kecil karena untuk pembelian aqua galon dan kebutuhan pantry. Penerimanya office boy. Nomor ceknya itu FKK02 pada tanggal 25 Januari 2019. Nah, untuk penginputan alokasi dana ini dikode karena untuk pembelian tadi aqua galon dan kebutuhan pantry, maka masuk ke akun biaya lainnya ya. Nah, kita cari akun biaya lainnya. Nah, setelah itu muncul tuh nomor rekeningnya, nomor akunnya. Setelah itu kita klik. Nah, setelah kita klik, dia kita input nilainya, nominal yang kita keluarkan. Setelah sudah kita input, sudah kita isi, baru kita klik nominal sebesar yang ada di atas. Kita balik lagi ke atas, kita klik sebesarnya, maka nanti akan tersalin secara otomatis dari nilai yang ada di bawah akan berada juga di atas, termasuk terbilangnya. Jadi terbilangnya juga nanti akan muncul secara otomatis. Dokumen selanjutnya dari CV Cakrawala Harapan Jaya berupa nota kontan. Nah, nota kontan ini berarti kita masuknya ke penjualan. Berarti kita pilih menu penjualan, lalu klik order penjualan. Setelah itu kita klik baru untuk membuat datanya. Lalu kita isi datanya. Nah, di sini nama pelanggannya berarti dari CV Cakrawala Harapan Jaya dengan nomor FPJ 002. Lalu tanggalnya di sini tanggal 26 Januari 2019. Lalu kita input nomor barangnya. Nah, nomor barangnya ini kita input BMS 001. Deskripsinya berupa aksesoris dari barang bekas. Setelah itu satuannya kita isi pieces. Jumlah ordernya 12. Lalu harganya itu 8.400 dan setelah itu ditotal. Nah, ini udah otomatis, nominal tadi jadi 100.800 rupiah. Setelah itu kita isi lagi nih kode selanjutnya, yaitu BMS 002 dan seterusnya sampai BMS 013. Nah, setelah selesai semua, setelah kita input data semuanya, lalu kita isi nih tanggal pengirimannya, tanggal pengantarannya kita isi. Nah, kita isi tanggal 26 Januari 2019, diantar oleh salesnya itu Julian Adiwongso. Nah, setelah semuanya sudah selesai, jangan lupa dicek kembali. Jika tidak ada data yang terlewat, maka klik rekam. Setelah kita sudah input order penjualan, sekarang kita masuk ke pengiriman barang. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita masuk ke menu penjualan. Setelah itu kita pilih pengiriman barang. Nah, nanti setelah kita sudah klik menu pengiriman barang tersebut, muncul nih tampilan awalnya. Nah, di tampilan awal ini kita klik baru untuk membuat transaksi baru yang ada di pojok kiri bawah. Lalu kita klik nomor transaksinya yang di nomor SO itu kita pilih. Nah, nanti dia di situ akan muncul tuh di daftar order penjualannya pada tanggal 26 Januari 2019
nomor jurnalnya itu FPC 02, pemesannya itu CV Cakrawala. Lalu kita klik OK. Setelah sudah, maka muncul setelah sudah kita klik OK itu semua transaksinya itu nanti akan muncul. Nah, lalu kita cek lagi semua transaksinya, kita cek lagi apakah ada yang salah. Setelah semuanya sudah oke, kita klik menu saldo terhutang yang ada di pojok kanan bawah. Nah, nanti di situ ada kode akun piutang usahanya. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, setelah itu kita klik rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Lestari. Saya dari kelompok 2, NIM saya 111903337. Saya akan mempresentasikan transaksi 7 sampai transaksi 14. Transaksi 7 yaitu masuk ke penjualan, lalu masuk ke retur penjualan, lalu klik baru. Setelah itu akan muncul retur penjualan seperti ini. Lalu isi nomor SO, nanti akan muncul daftar order penjualan. Setelah itu pilih FPJ Kostrip 02 dari CV Cakrawala Harapan Jaya. Setelah itu klik OK. Setelah itu nomor faktur diganti dengan NK strip 01. Setelah itu hapus beberapa item yang tidak termasuk di daftar retur penjualan. Setelah itu klik kanan, lalu hapus item. Setelah itu ada peringatan muncul seperti ini, lalu klik ya. Setelah itu sisakan BMS 002, BMS 009, BMS 013. Lalu isi berapa yang diretur. Lalu setelah itu isi tunai. Setelah itu pilih tanda panah yang ada di total setelah pajak. Maka akan muncul kode akun piutang usaha. Lalu pilih akun bank BCA. Setelah itu klik lanjutkan. Lalu kita masuk ke transaksi 8. Kita masuk ke pembelian, lalu penerimaan barang, lalu klik baru. Setelah itu kita isi nama masuk dengan PT Intan Sejati Klaten. Isi nomor FPB 01 karena dia melakukan pembelian ke PT Intan Sejati Klaten. Lalu masukkan tanggal fakturnya 27 bulan Januari 2019. Lalu isi list barang yang akan dibeli di PT Intan Sejati Klaten. Setelah itu kita klik term pembayaran. Isi hari diskon 10. Terus hari jatuh tempo 60 dan diskon awal 10%. Maksudnya, jadi kalau kita transaksinya di dalam 10 hari itu, kita akan dapat diskon 10%, seperti itu. Jadi klik OK. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 9. Lanjut ke penjualan, lalu pembayaran piutang usaha, lalu klik baru. Setelah itu kita pilih akun kas Bank BCA. Di sini akan muncul PT Sarana Pancakarya Nusa. Lalu isi BKM strip 03, isi tanggal, lalu klik nomor invoice, klik 2 kali. Jadi nanti akan muncul invoice nomor 6 sebesar 64.300. Lalu klik OK. Setelah itu klik sebesar, nanti akan muncul bilangan 64.300.000 rupiah. Lalu klik rekam. Setelah itu kita lanjut ke transaksi ke-10, yaitu kita masuk ke kas dan bank, lalu klik kas keluar, lalu klik baru. Setelah itu masuk ke akun Bank BCA karena dia melakukan transfer ke Bank BCA. Lalu pilih penerimanya Retno Lestari, dan di memo kita tulis pembayaran intermedia. Lalu masukkan nomor akunnya, klik 2 kali, kodenya yaitu 1900/00/022, yaitu masuk ke akun perlengkapan kantor sebesar 1.500.000. Lalu klik sebesar, nanti akan muncul bilangan seperti tadi, 1.500.000 rupiah.
lalu klik rekam. Setelah itu masuk ke transaksi 11. Kita masuk ke pembelian. Setelah itu pembayaran utang usaha, karena dia melakukan pembayaran faktur. Lalu klik baru. Setelah itu kita pilih penerimanya dulu, yaitu PT Temprina Media Grafika. Kita ketik BKK strip 02, pilih tanggalnya, lalu kita ke invoice, nomor invoice kita klik 2 kali, yaitu akan muncul nomor invoice 010 sebesar 12 juta. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik lagi sebesar, nanti akan muncul bilangan 12 juta rupiah. Lalu kita klik rekam. Lalu kita masuk ke transaksi 12. Klik penjualan. Setelah itu pilih invoice penjualan karena dia melakukan penjualan kredit. Setelah itu klik baru. Setelah itu pilih nama pelanggan, yaitu PT Sarana Pancakarya Nusa. Lalu isi nomor faktur dengan FPJ strip 03, terus tanggal faktur, lalu nama-nama barang atau list barang yang akan dikirim atau yang akan dijual. Lalu di sini kita masuk ke penjualan. Lalu kita pilih PT Sarana Pancakarya Nusa, itu di nama pelanggan, dan nomor fakturnya FPJ strip 03, masukkan tanggal. Setelah itu kita isi nomor barang, itu yang akan dijual itu apa aja. Lalu kita isi itemnya itu ada berapa yang dikirim. Lalu setelah itu kita pilih salesman-nya itu dengan nama Kristanto, itu driver. Dan term pembayaran seperti tadi, cuma beda di sini itu jatuh temponya 30 hari. Lalu klik OK. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 13. Kita masuk ke pembelian, lalu pembayaran utang usaha, lalu klik baru. Setelah itu kita pilih ke Bank BCA karena dia transfer ke Bank BCA. Lalu klik BKK 03. Di sini jangan lupa penerimanya P Intan Sejati Klaten. Lalu kita isi memonya, lalu kita isi langsung ke diskon dan jumlah yang dibayar sebesar totalnya Rp2.252.250. Di sini kita klik rekam, lalu masuk ke transaksi ke-14. Di sini kita masuk ke kas dan bank, lalu kita ke kas keluar. Setelah itu klik baru. Setelah itu kita masuk ke akun kas kecil. Jadi kas kecil itu dia transaksinya maksimal 1 juta. Di sini penerimanya itu Telkom IndiHome. Dia Telkom IndiHome itu masuknya ke orders ya. Lalu cek nomornya itu FKK strip 03. Tanggalnya jangan lupa diisi. Lalu masukkan kode, klik 2 kali 6100 strip 00 strip 062 dengan nama akun biaya IndiHome sebesar 900.000. Lalu kita klik sebesar Rp900.000, nanti akan muncul bilangan seperti itu. Selanjutnya kita klik rekam. Selesai presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koryana Lestari, NIM saya 111900512. Saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan Jahir di transaksi 15 sampai 20. Kita masuk di transaksi 15, yaitu pelunasan piutang dagang PT Sarana Pancakarya Nusa. Pertama kita klik penjualan, lalu kita klik pembayaran piutang usaha, lalu kita klik baru. Kita masukkan akun kasnya itu Bank BCA karena customer melakukan pembayaran melalui transfer bank. Kita pilih dari customernya itu PT Sarana Pancakarya Nusa. Kita klik OK, lalu kita masukkan nomor ceknya yaitu dengan BKM strip 04. Tanggal transaksinya yaitu tanggal 29 Januari 2019. Kita masukkan nomor invoice-nya yaitu FPJ strip 03. Itu otomatis terisi piutangnya. Lalu kita masukkan jumlah yang dibayarkannya yaitu Rp56.608.200. Lalu kita
klik di sebesar, dia otomatis terisi. Lalu kita klik rekam. Di situ muncul di daftar pembayaran piutang usaha. Setelah itu kita masuk ke transaksi 16, itu pembayaran gaji karyawan. Pertama kita pilih kas dan bank, kita klik kas keluar, lalu kita klik baru, lalu kita masukkan akun kasnya yaitu kas karena dibayarkan menggunakan kas. Penerimanya yaitu Julian Adiwongso, kita klik OK. Kita masukkan nomor ceknya yaitu BKK strip 04. Kita masukkan tanggal transaksinya yaitu tanggal 29 Januari 2019. Kita masukkan kode akunnya yaitu biaya gaji karyawan. Kita klik OK. Lalu kita masukkan nilai yang dibayarkan sebesar 6 juta rupiah. Lalu kita klik di sebesar, dia otomatis terisi. Lalu kita klik rekam. Muncul di daftar kas keluar. Kita masuk ke transaksi 17. Di transaksi 17 yaitu ada pengisian dana kas kecil. Pertama kita klik kas dan bank, lalu kita klik kas keluar, lalu kita klik baru. Situ lalu muncul akun kasnya itu akun kas. Lalu kita pilih penerimanya yaitu Retno Lestari. Kita klik OK. Lalu kita masukkan nomor ceknya yaitu BKK strip 05. Kita masukkan tanggal transaksinya yaitu tanggal 29 Januari 2019. Kita masukkan kode akunnya yaitu kas kecil. Kita klik OK. Lalu kita masukkan nominalnya, nilainya sebesar 2 juta rupiah. Setelah itu kita klik di sebesar, otomatis terisi sesuai dengan nilainya yang kita input tadi. Lalu kita klik rekam. Kita masuk ke transaksi 18. Di transaksi 18 yaitu ada pembayaran listrik, PDAM, dan telepon. Pertama kita klik kas dan bank. Kita pilih kas keluar, lalu kita klik baru, lalu kita muncul seperti sebelumnya yaitu akun kas. Akun kasnya diisi dengan kas, penerimanya yaitu PLN karena dibayarkan ke PLN. Lalu kita klik OK, masukkan nomor ceknya yaitu dengan BKK strip 06, masukkan tanggal transaksinya yaitu tanggal 30 Januari 2019. Kita masukkan kode akunnya yaitu biaya listrik, PDAM, dan telepon. Kita klik OK. Lalu kita masukkan nilainya yaitu sebesar 2.500.000. Kita klik di sebesar, dia otomatis terisi sama seperti nilainya yaitu 2.500.000. Lalu kita klik rekam. Setelah itu kita masuk ke transaksi 19 yaitu pembelian peralatan secara tunai. Pertama kita klik kas dan bank, lalu kita klik kas keluar, lalu kita klik baru. Setelah itu kita masukkan akun kasnya yaitu menggunakan kas, lalu penerimanya yaitu Retno Lestari. Klik OK. Lalu kita masukkan nomor ceknya yaitu BKK strip 07. Lalu kita masukkan tanggal transaksinya yaitu tanggal 30 Januari 2019. Kita masukkan kode akunnya. Kode akunnya yaitu peralatan kantor. Klik OK. Lalu kita masukkan nilainya yaitu sebesar 8 juta rupiah. Lalu kita klik di sebesar, dia otomatis sesuai dengan nilainya yang kita input tadi. Lalu klik rekam. Kita masuk ke transaksi 20. Di transaksi 20 yaitu ada pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sama seperti sebelumnya, kita klik kas dan bank, lalu kita klik kas keluar, lalu kita klik baru, lalu kita masukkan akun kasnya yaitu kas, penerimanya yaitu kantor pos karena kita dibayarkannya ke kantor pos.
Lalu kita masukkan cek nomornya yaitu BKK-08. Kita masukkan tanggal transaksinya yaitu tanggal 30 Januari 2019. Lalu kita masukkan kode akunnya. Kita klik kode akunnya yaitu biaya pajak dan bangunan. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita mengisi nilainya sebesar 3.227.500. Lalu kita klik di sebesar, itu akan otomatis terisi sesuai dengan nilai yang tadi kita input. Lalu kita klik rekap. Setelah itu akan muncul daftar kas keluar. Selesai.